tadi kegiatan di Semarang. Setelah acara selesai tanggal 5, saudara kemana? Setelah selesai upacara tanggal 5, jam 18 kami mengantar rombongan pejabat utama kembali ke Jakarta. Kemudian saya pamit untuk ke Magelang karena putra saya yang kedua itu akan masuk ke Magelang di tanggal 6. Kami bersama Daden menuju ke Semarang menggunakan kendaraan yang disiapkan oleh panitia. Kemudian itu tanggal 6 ya, bukan tanggal 5 ya? Tanggal 5 yang mulia. Saudara tiba di Magelang pukul berapa? Kurang lebih malam hari jam 10 atau jam 11. Jam 10, jam 11. Kemudian tanggal 6 pagi saudara seperti keterangan saksi kemarin dari Daden dan kawan-kawan, saudara berada di Magelang. Rumah Magelang. Kemudian saudara nganterin anak saudara. Saya mengantar anak saya masuk ke sekolah jam 20. Oh, malam. Jam 20 malam ya? Malamnya. Paginya saudara kemana? Paginya saya di rumah saja yang mulia, ngobrol dengan anak saya yang akan masuk dan istri. Kemudian saudara tanggal 6 sore seperti dijelaskan kemarin bahwa tanggal 6 sore saudara menyuruh saudara Joshua dan Daden ya? Mohon maaf yang mulia, di tanggal 5 siang itu setelah kegiatan upacara saya menelpon Joshua untuk mempersiapkan hari ulang tahun pernikahan saya yang ke-22. Saya minta dia untuk memesan tumpeng dan kue karena saya rencana merayakan hari ulang tahun pernikahan itu di tanggal 7 dini hari. Tanggal 7 dini hari. Jadi saya tidak memberitahukan ke istri ataupun Daden, saya telepon langsung Joshua dari Semarang. Jadi saudara memberi sedikit kejutan kepada keluarga ya. Kemudian tanggal 6 malam itu setelah saudara mengantar anak saudara, saudara kemana? Saya kembali ke kediaman, kemudian ada kawan saya dari Purbalingga yang biasa memang datang kalau saya ke Magelang. Sambil menunggu 7 dini hari kami hanya ngobrol di rumah bersama istri dan rekan saya. Kemudian tanggal 7 dini hari tepatnya pukul 00 saudara mengadakan pesta. Coba saudara ceritakan. Jadi pukul 7.00 kue kemudian diantar masuk oleh Joshua dan Daden. Kemudian kami merayakan ulang tahun pernikahan ke-22, potong tumpeng, tiup lilin. Kemudian seperti kebiasaan kami bahwa kami menganggap seluruh ajudan anggota yang ikut kami dan ART, kami biasanya menyuapin mereka secara bergantian. Saya nyuapin nasi tumpeng, istri saya menyuapkan kue. Oke, coba ceritakan tanggal 7 peristiwanya setelah saudara kan menyuapi semua anggota yang ada di situ. Ya. Waktu itu yang ada di Magelang siapa saja? Yang ada di Magelang itu saudara Eliezer, saudara Ricky, Kuat, Daden, kemudian Susi, serta kawan saya itu. Tapi setelah acara potong tumpeng itu dia kembali ke Purbalingga. Dia kembali ke Purbalingga. Oke. Seperti yang tadi kemarin sudah diterangkan oleh saksi-saksi bahwa saat itu acara potong tumpeng dan saling menyuapi, saudara menyuapi semuanya yang mulia. Semuanya, semua anggota itu tadi ya. Kemudian saudara kembali ke Jakarta. Saya kembali ke Jakarta pagi hari jam 5 subuh karena mengejar pesawat jam 7 pagi. Karena terjadwal itu akan ada rapat atau sidang komisi kode etik PK yang harus saya hadiri sebagai anggota komisi kode etik. Kemudian saya bersama Daden berangkat
menggunakan kendaraan yang disiapkan itu menuju Jogja, dan jam 7 kami take off menuju Jakarta. Tanggal 7 pagi itu? Tanggal 7 pagi. Terus kegiatan saudara di Jakarta apa saja tanggal 7 itu? Tanggal 7 kami tiba langsung ke kantor. Seperti biasa, setiap kunjungan ke luar kota kami pasti melaksanakan PCR. Setelah itu kami menunggu pelaksanaan sidang komisi kode etik. Namun, pada saat acara tanggal 7 dini hari tadi, saudara Ricky ada di mana? Ikut sih. Ikut ya, ikut saudara suapin juga ya. Ikut. Artinya mereka bertiga pada tanggal 7 dini hari itu ada? Ada semua. Ada. Tanggal 7 saudara kegiatan di kantor? Di kantor karena salah satu pejabat yang menjadi anggota komisi itu tidak hadir, sehingga ditundalah besoknya di tanggal 8 setelah sholat Jumat. Itu petunjuk dari pimpinan. Sehingga saya di kantor saja menyelesaikan berkas yang sudah saya tinggal dari hari Senin, yang mulia. Saat saudara di Jakarta, saudara komunikasi dengan istri saudara di Magelang? Saya komunikasi hanya WA, kemudian telepon. Pada tanggal 7 malam itu, ada komunikasi saudara dengan istri saudara yang mengenai peristiwa antara istri saudara dengan Joshua? Jadi saya sampaikan yang mulia, saya kembali dari kantor jam 20. Saya kemudian bersama anak pertama yang masih ada di Saguling. Kurang lebih jam 23 saya ditelepon oleh istri saya. Jam 23? 23 tanggal 7 itu. 23 tanggal 7 itu. Saya kaget karena istri saya menelpon dalam kondisi menangis, yang mulia. Oke. Istri saya menyampaikan, Pak, Joshua berlaku kurang ajar kepada saya. Dia masuk ke kamar. Saya sampaikan, loh kurang ajar gimana, Pak? Kok berani dia? Sudah, saya akan pulang besok. Kamu jangan telepon ajudan yang lain, karena saya khawatir nanti terjadi apa-apa terhadap saya di sini. Itu saja yang disampaikan? Atau ada hal lain? Tidak ada hal lain yang disampaikan, karena saya sudah sampaikan, kurang ajar gimana? Saya jemput kamu ke Magelang. Jangan, Pak, semuanya saya khawatir nanti terjadi apa-apa di sana. Udah, saya kalau gitu saya minta untuk Polres untuk datang amanin kamu. Sudah, Pak, saya takut nanti terjadi apa-apa, ada ancaman dari Joshua. Sehingga saya sampaikan, saya tetap ngotot untuk bisa membantu istri saya, karena saya tahu dalam kondisi menangis tidak pernah seperti itu, yang mulia. Tidak pernah seperti itu maksudnya? Boleh diceritakan? Tidak pernah menelpon saya dalam kondisi menangis seperti itu, yang mulia. Tidak pernah menelpon saudara dalam kondisi menangis? Iya, selama pernikahan saya 22 tahun, yang mulia. Terus? Nah, kemudian saya sampaikan saya harus ke sana. Istri saya menyampaikan, sudah, ini semua sudah tenang. Terdakwa Kuat dan Ricky juga sudah tidur di depan tangga, kata istri saya. Ya sudah, besok pagi saya akan kembali, katanya. Ya sudah, Mak, kalau begitu. Kalau ada apa-apa kamu telepon saya. Apa reaksi saudara pada saat istri saudara menghubungi saudara? Saya kaget, yang mulia, karena tidak seperti biasa istri saya menelpon dalam kondisi menangis dan berbisik seperti itu, seperti tidak ingin kedengaran yang lain. Gitu. Oke. Itu saja? Itu, yang mulia. Boleh diceritakan tugas dan fungsi saudara menjadi Kadif Propam? Tugas dan fungsi saya sebagai Kadif Propam untuk melaksanakan penegakan disiplin, kode etik, dan pelanggaran pidana terhadap anggota, serta menjalankan fungsi-fungsi pengamanan. Penegakan hukum disiplin?
Ketika saudara mengatakan bahwa tadi ada istri saudara melaporkan seperti itu dan berkaitan dengan tugas dan pokok fungsi saudara sebagai Kadif Propam, saudara cuma mengikuti aja? Saya lebih mementingkan keselamatan istri saya, Yang Mulia. Keselamatan istri saudara. Andaikan malam itu saudara menghubungi Kapolres atau Kapolda, kira-kira apa tanggapannya? Pasti akan atensi. Pasti akan atensi melihat posisi saudara saat itu. Iya, Yang Mulia. Betul kan? Tapi saudara tidak melakukan. Saya tidak melakukan. Saudara tidak melakukan. Saat itu saudara menempatkan ada 2 ajudan dan 1 ART di rumah. Betul ya? Betul, ya. Tetapi saudara tidak melakukan apapun. Saya diminta oleh istri saya untuk tidak menghubungi mereka. Diminta istri saudara untuk tidak menghubungi mereka. Saudara dilarang menghubungi aparat kepolisian setempat, padahal saudara mampu untuk melakukan hal itu. Saya mampu untuk melakukan itu. Dan saudara dilarang bercerita kepada mereka. Dilarang menanyakan kejadian tersebut. Dilarang menanyakan kejadian. Karena kekhawatiran istri saya terhadap keselamatannya. Seberapa jauh istri saudara itu dalam yang saudara kenal, seberapa jauh dia mengetahui mengenai senjata api? Istri saya tidak mengetahui tentang senjata api, Yang Mulia. Tidak mengetahui senjata api? Kalau melihat senjata api saya iya, tapi untuk jenis dan menembak itu tidak pernah. Tidak tahu. Kemarin di persidangan saudara Ricky mengatakan bahwa saudara Richard dan Ricky menyampaikan bahwa Ricky mengamankan senjata api milik Joshua. Saya tidak mendapat penjelasan seperti itu di tanggal 7 malam, Yang Mulia. Saudara tidak mendapat penjelasan seperti itu? Tidak ada penjelasan karena saya tidak menelpon ajudan. Saya juga tidak mendapat penjelasan dari istri saya. Saudara tidak menelpon dan tidak mendapat penjelasan. Kemudian hari itu berlalu begitu saja atau ada kegiatan lain? Ada cerita lain? Tidak ada, Yang Mulia. Saya menunggu. Apabila memang istri saya menelpon kembali, berarti situasi di sana sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi saya masih menunggu telepon istri saya, karena dalam telepon itu dia sampaikan saya akan istirahat, besok pagi akan pulang. Dan saudara percaya hal itu? Saya harus percaya dengan istri saya, Yang Mulia. Bukan, maksudnya saudara percaya bahwa keadaan itu akan baik-baik saja? Saya percaya, karena istri saya sudah menyampaikan bahwa kondisi sudah tenang semua, sudah istirahat, saya akan pulang pagi-pagi. Dibilang istri saudara begitu? Iya, Yang. Kemudian selanjutnya tanggal 8 pagi, ceritakan apa yang 8 pagi saya melaksanakan kegiatan untuk rapat semester di seluruh fungsi Propam di jajaran Polda. Kemudian saya berangkat ke Mabes Polri di Biro Provos melaksanakan ANEF sampai dengan jam 11.30. Kemudian? Kemudian setelah kegiatan sidang Komisi Kode Etik, saya kembali karena diinformasikan oleh Korspri bahwa ada kegiatan bulu tangkis di Depok bersama mantan pimpinan Polri. Jadi kegiatan saya rutin memang setiap Selasa Jumat itu mendampingi Bapak Kapolri untuk. Ada jadwal tetap? Ada jadwal tetap Selasa Jumat untuk. Selasa Jumat untuk mendampingi Kapolri main bulu tangkis? Main bulu tangkis bisa rutinnya itu di Polda Metro Jaya. Situasional kalau ada undangan kami biasanya main ke Depok. Kalau ada undangan saudara main di Depok. Sepanjang kegiatan siang itu, dari pagi sampai siang,
Ada saudara menghubungi istri saudara? Di pagi hari istri saya menelpon bahwa saya akan berangkat pagi menuju Jakarta karena dia sampaikan bahwa kondisinya lagi lemah dan sakit. Dia akan kembali pagi itu dan bersama-sama dengan ajudan. Kondisinya lemah dan sakit, kemudian? Rencana pagi itu untuk kembali ke Jakarta sesuai dengan teleponnya semalam. Kemudian saudara nggak ada komunikasi lagi setelah pagi itu? Karena kegiatan rapat itu saya pimpin sendiri, memimpin ANEF, dan kegiatan di sidang komisi kodek itu dipimpin Wakapolri, maka saya tidak berkesempatan untuk menghubungi istri saya. Tidak berkesempatan untuk menghubungi istri saudara. Terus siapa yang menghubungi untuk persiapan patwal segala macam untuk mengawal istri saudara menuju ke Jakarta? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Saudara tidak tahu. Biasanya ajudan yang berinisiatif seperti itu. Biasanya ajudan yang berinisiatif. Kemarin tidak ada satupun ajudan yang menceritakan mengenai inisiatif untuk memanggil patwal menuju Jakarta. Saya tidak tahu, Yang Mulia. Kalau saudara ada tidak tahu. Oke. Sepanjang perjalanan dari Jakarta, kira-kira istri saudara berangkat jam berapa? Laporan nggak? Kurang lebih pagi hari katanya, jam 9, setengah 10. Jam 9, jam setengah 10. Ya, jadi di teleponnya itu pagi sebelum saya ke kantor, dia akan berangkat, tapi untuk pasti berangkatnya saya tidak diinformasikan juga karena saya sedang memimpin rapat. Kemudian saudara kan tadi saudara mengatakan ya bahwa saya tidak pernah mendengar istri saya mengeluh atau bercerita sampai nangis itu, dan saudara agak khawatir dengan khawatir. Tapi pada saat yang sama saudara main bulu tangkis bisa. Karena saya tidak berpikir akan sefatal ini kejadian. Bukan, maksud saya ini bertolak belakang gitu loh. Artinya bertolak belakang. Kalau saudara mengatakan bahwa saya khawatir, saudara menuruti apa permintaan istri saudara untuk tidak menghubungi aparat kepolisian setempat, tapi pada saat yang sama saudara tidak khawatir juga dan bisa main bulu tangkis. Kan dijadwalkan disampaikan Korspri bahwa tadi seperti yang saudara bilang ada jadwal main bulu tangkis. Saya hanya mempersiapkan dulu, Yang Mulia, karena diberitahunya pas sidang kode etik itu siang harinya. Karena memang malam itu memang biasanya rutin untuk kegiatan bulu tangkis. Oke. Saudara pulang dari kantor jam berapa? Setelah selesai sidang komisi kode etik, kami langsung kembali karena diinformasikan akan ada bulu tangkis, sehingga kami mampir ke Bangka untuk mengambil perlengkapan. Setelah dari Bangka kami kembali ke Saguling. Saudara mampir dulu ke Bangka, kemudian baru ke Saguling. Iya, Yang Mulia. Hanya untuk bulu tangkis itu ya? Iya, Yang Mulia. Karena perlengkapan bulu tangkis ada di rumah Bangka. Ya kan tadi paginya saudara juga mendapat informasi bahwa istri saudara sakit, lemah gitu kan? Saudara ke Saguling jam berapa? Kurang lebih 15 lewat lah, Yang Mulia. 15 lewat. Saat saudara kembali ke Saguling, saudara bertemu dengan siapa? Kami kembali ke Saguling, kemudian bertemu dengan Daden dan Damson yang memang selalu menyambut kami apabila nyampe di Saguling, dan memang rutin
SOP internal saya tetap harus melakukan antigen. Itu saya lakukan antigen di ruang kerja.